Kokori adalah seorang penjilat. Lah, bagaimana bisa? Siapa itu Kokori? Banyak orang yang menyebut nama Kokori, dan selalu diikuti dengan kalimat yang mencela atau menghujat. Dia tidak memiliki profil yang jelas saat aku cek, tapi kemungkinan besar ia adalah orang Indonesia. Jika kamu pikir di video kali ini aku akan membahas tentang dia, itu tidaklah benar. Tapi aku mau bahas tentang pemikiran Kokori dan banyak orang di Indonesia, yaitu sulit berpikir secara objektif dan suka menghina orang lain. Sulit berpikir objektif dan suka menghina orang lain. Ini sesuatu yang sangat amat kurang bagus, sahabatku semua. Bahkan memang tidak bagus lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Video kali ini ulasannya agak sangat menarik ya, yang dimana kadang-kadang segelintir netizen Indonesia itu berpikir yang kurang bijak, kemudian membuat perselisihan di media sosial. Lebih-lebih kalau TKI yang bekerja di Malaysia, kemudian menceritakan sisi positifnya. Segelintir YouTuber, TikToker, ramai pula yang tidak mau menerima fakta tersebut. Sering kita dikatakan, pengkhianat, penjilat, suka puji-puji negara sebelah. Ya udah, nggak usah, pulang aja, tinggal di negara tersebut saja gitu. Dan kalau dibiarkan, ya kan, pemikiran seperti ini lama-kelamaan itu akan menjadi kemunduran di negara kita. Kita itu sulit menerima ya hal-hal yang bagus dari negara lain. Seolah-olah kita itu yang sudah terpaling hebat sendiri. Ujung-ujungnya apa? Jadi malas belajar, jadi cepat puas bahwa kita ini sudah terpaling hebat. Kemudian berbangga bukan berbangga itu ya istilahnya berbangga dengan negara sendiri, tapi di sisi lain merendahkan negara orang. Ini dampaknya sangat negatif. Dan akhirnya TKI yang cerdas daripada Malaysia, kalau saya lihat beliau ini juga pernah menjadi guru honorer di Indonesia, tetapi ya karena gaji guru honorer tidak seberapa, beliau memilih menjadi seorang TKI di Malaysia. Meskipun menjadi seorang TKI di Malaysia, menjadi seorang pekerja kebun, tidak masalah. Yang penting gajinya pun juga bisa dibilang cukup lumayan, asalkan kita rajin. Oke, kita langsung lanjut ke video masnya. Bagaimana tanggapan beliau tentang pemikiran Mas Kokori yang seolah-olah ini gimana ya, pemikiran dia itu memaksakan orang, ya kan, memaksakan orang misal kata, saya suka dan bekerja di negara ini dan di sini tuh enak, aman. Kemudian dia jealous, pemikirannya kurang lebih seperti itulah. Nggak suka melihat orang lain yang dimana ketika orang lain tersebut merasa nyaman bekerja di suatu negara tersebut, terus menceritakan sisi positifnya, dia marah-marah, tidak menerima fakta. Justru yang membuat video tersebut dihujat, disuruh pindah ke negara lain. Kalau konsep pemikirannya seperti itu, lalu kenapa Anda tidak membuat lapangan pekerjaan, ya kan? Memberikan solusi lah minimal, memberikan lapangan pekerjaan. Udah, jangan kerja di negara tersebut, kerja dengan saya saja. Itu baru bagus. Di negara lain nggak ada loh orang yang membanding-bandingkan Indonesia seperti ini, Indonesia seperti itu. Nanti kalau saya tunjukkan videonya, masnya nggak terima fakta pula. Itu kan mengeritik gitu. Mas, kita sebagai orang Indonesia, ya kan, di sini itu benar-benar cinta banget dengan Indonesia. Tapi kadang-kadang ya kan, kadang-kadang kita ini kecewa, ya kan, yang dimana sistemnya itu kenapa sih stuck di situ-situ aja? Kenapa sih nggak ada perkembangan? Sebagai masyarakat, apa salahnya mengungkapkan, ya kan, memberikan contoh, ya kan, ini loh negara tetangga, tapi sistemnya bagus, gini gitu. Masa salah sih? Masa terus dibilang, ini penjilat, ini suruhan mereka. Kita nggak disuruh kok. Ini mereka dibayar. Itu sudah sesuatu yang fitnah loh. Tanpa ada bukti tapi menuduh, itu sudah fitnah. Fitnah besar. Dan orang-orang seperti ini itu sulit maju. Seolah-olah merasa terpaling pintar, seolah-olah merasa terpaling bijak, tapi tidak pernah memberikan solusi.
Oke lah, kalau Anda mungkin tidak suka orang-orang Indonesia yang bekerja di Malaysia. Lalu solusi Anda itu apa? Coba solusi Anda apa? Berikan solusi, jangan cuma ya kan keluar-keluar saja tapi tidak memberikan solusi, ya percuma. Nah, kita langsung simak video daripada seorang TKI Malaysia yang sangat bijak. Langsung kita reaction. Pertama, kenapa berpikir objektif itu sangat sulit di Indonesia atau sedikit sekali orang yang berpikir seperti itu? Karena hal yang objektif itu sangat pahit dan mengerikan sekali. Itulah yang membuat kita orang-orang Indonesia enggan untuk berpikir seperti itu. Coba kita lihat secara realita terhadap negara kita. Kita bukan hanya tertinggal dari negara-negara lain, tetapi negara kita sedang bermasalah, cuy. Bermasalahnya pun multidimensi dan meluas. Dari rakyat sampai ke pemerintahannya. Negara kita sedang tidak baik-baik saja. Coba kita lihat realita. Korupsi di mana-mana. Kemiskinan menurut Bank Dunia mencapai 60,3%. Pengangguran paling banyak di ASEAN. Orang yang tidak kompeten memerintah. Birokrasi yang buruk. Jika kita berpikir secara objektif, realitas seperti itulah yang kita dapatkan. Jadi lebih gampang kita menjelak-jelakan orang lain, negara lain, daripada kita melihat realita pada diri kita sendiri. Ini poin kedua. Padahal jika kita fokus dan mau belajar dari negara lain, mungkin kita bisa menyelesaikan masalah negara kita dan tidak mustahil negara lain mau membantu kita. Tetapi jika kita menebarkan fitnah, hoaks, ejekan terhadap negara lain, mereka justru tidak akan berempati dan balik menghina kita. Dan entah kenapa kita sangat suka melihat berita buruk dari negara lain, menjadikannya hinaan, cacian, dan fitnahan gitu. Misalnya gini, Indonesia lagi surplus beras, dan ya alhamdulillah kabar baik. Tapi tambahan dari berita itu seakan-akan merendahkan negara lain. Misal tambahan beritanya kayak gini, negara lain sedang krisis beras. Disebutlah macam-macam negara termasuk Malaysia. Padahal nggak ada berita kayak gitu di sini. Mungkin itu sektor produksi dalam negeri ya, aku juga nggak tahu soal itu. Tapi komentar-komentar netizen Indonesia itu seakan-akan Malaysia ini mau kolaps, cuy. Padahal lihat realita. Negara yang katanya surplus beras itu beras habis, lipe solusinya. Beras habis, lipe solusinya. ini bukan soal apa dan bagaimana, tetapi mentalitas kita sebagai sebuah bangsa itu yang menjadi masalahnya. Jika saja kita sebagai bangsa mau berbesar hati dan belajar, niscaya kita akan maju. Tetapi mungkin kita terlanjur malu untuk itu, sehingga saat sekarang kita berada di jalan yang salah, kita tidak mau melihat jalan yang benar dari orang lain ataupun negara lain, karena ego dan gengsi kita. Terakhir, aku selalu mengatakan ini kepada anak-anak di sekolah. Lebih baik kita tersesat dan menemukan jalan kebenaran, daripada kita selalu merasa di jalan yang benar. Kok mau-maunya sih kerja di Malaysia? Kalau saya nggak mau, ya. Kalau warga tempatan menekan kita semua untuk bersikap seperti itu, ya, mohon maaf ya, marwah saya ini sangat tinggi, saya nggak mau kayak begitu, ya. Mending saya pergi Jepang atau pergi ke Taiwan dan lain-lain. Gajinya lebih besar, nggak ada drama semacam ini. Pemikiran orang yang cerdas. Beliau ini adalah salah satu guru honorer juga di Indonesia, kemudian memutuskan merantau di Malaysia. Pemikiran orang bijak itu memang begitu sangat luar biasa. Mau menerima fakta, mau belajar, dan tidak merasa hebat. Jos untuk sahabatku. Tetap semangat meskipun Anda seorang TKI yang bekerja di perkebunan, tapi pemikiran Anda bijak dan luas. Dan tentunya jangan putus asa untuk menggapai cita-cita. Dan memang fakta pahitnya seperti itu sahabatku semua. Kita ya kan surplus beras katanya, tapi di sisi lain itu merendahkan negara lain. Oh, Jepang kehabisan beras. Dan itu bukan hanya oleh netizennya saja, media-media besarnya pun sama kalau membuat tajuk. Dan saya pun heran ya, kok bisa sih negara sebesar Indonesia ya kan, kenapa suka sekali kadang-kadang membuat tajuk itu yang seolah-olah itu kan negara lain itu terpaling nggak punya beras, kemudian kita punya beras, kita merasa wow, super warrior, super hebat, luar biasa. Dan ujung-ujungnya apa? Netizennya pun juga, waduh, ini
dampaknya sangat negatif ya kalau kita merasa terpaling hebat, terpaling benar. Langsung kita lanjut ke video berikutnya. Bagaimana tanggapan masnya? Beliau seorang guru juga, kemudian memutuskan merantau ke Malaysia. Kokori adalah seorang penjilat. Lah, bagaimana bisa? Kamu harus tahu ini. Jadi kemarin aku di-mention sama seseorang di sebuah video di mana Kokori, orang yang tidak jelas identitas dan mukanya itu, dia sedang marah-marah dengan orang-orang Indonesia yang membuat konten tentang ulasan positif orang yang bekerja di Malaysia. Setelah aku menonton videonya, aku kira ada argumentasi yang bagus untuk dibahas dan didiskusikan. Ternyata kosong, gak ada isinya. Dia ibaratnya seperti orang yang tidak suka makan bakso, lalu marah-marah terhadap orang yang suka bakso gitu. Kayak, bakso di sini enak loh, bakso di sini murah loh. Terus dia marah-marah gitu. Tetapi apa landasan argumennya? Nggak ada, karena dia nggak suka bakso, terus dia membenci orang yang suka bakso gitu. Dan menurutku teman-teman, dia juga seorang penjilat ya. Misalnya di dalam kalimatnya gini. Pemerintah kita sedang melakukan hal-hal yang betul. Nah, dia kan memuji pemerintah, tapi landasan argumennya itu kosong, nggak ada gitu. Kayaknya Kokori ini perlu diajari cara memuji dengan argumentasi yang jelas gitu. Nih, aku ajarin ya, aku contohin. Pemerintah kita sudah melakukan hal yang betul, ditandai dengan diberantasnya para koruptor. Jadi pemerintah berani untuk mengungkap kasus korupsi yang selama ini merusak negara. Jadi dengan banyaknya berita kasus korupsi yang terungkap, artinya pemerintah serius dalam menegakkan hukum dan mentransformasikan Indonesia sebagai negara yang tegas dalam pemberantasan korupsi. Jadi gitu ya Mas Kokori, jangan cuma pakai kata sifat saja dalam memuji. Kayak bagus, betul, dan sebagainya. Pakai juga dong landasan argumentasinya. Dan bukti kedua kalau dia penjilat itu di kalimatnya seperti ini. Suatu hari kita bisa lebih maju, lebih melampaui Malaysia, ya, percayalah, ya. Tuh, dengar. Jadi secara circumstantial evidence atau indirect evidence, dia terbukti sebagai seorang penjilat seperti yang dia sangkakan kepada orang lain. Jadi secara tidak langsung dia mengakui gitu kalau kita belum melampaui negara yang dia sebutkan, dan percaya suatu hari nanti itu akan terjadi. Kalau kalian bingung, kalimat yang dia pakai itu kalau dalam grammar itu simple future ya. Dia percaya itu akan terjadi tapi sekarang belum terjadi atau masih dalam proses. Kayaknya future continuous ya. Mungkin itu antara dua grammar itu. Dia percaya itu, tapi aku masih ragu jika mentalitas dia itu masih banyak di Indonesia. Dan kalaupun berhasil, katakanlah kita melampaui Malaysia gitu, aku nggak bisa bayangkan bagaimana besar arogansinya kita jika mentalitas kita masih sama seperti dia. Sering bilang TKI yang di Malaysia itu penjilat, TKI yang di Malaysia itu buzzer, mereka itu orang suruhan, dibayar lah, diapalah. Justru ujung-ujungnya beliau disekolahi oleh guru Indonesia ya, meskipun masnya sekarang beralih berprofesi menjadi seorang pekerja kebun sawit, tapi pemikiran beliau ini benar-benar bijak. Dan pada faktanya keadaan di negara kita saat ini, ya kalau kita mau menerima fakta harusnya sih kita belajar ya. Jangan seolah-olah merasa terpaling hebat, merasa terpaling nyaman. Faktanya angka pengangguran nomor 1 di Asia Tenggara. Faktanya 60% masyarakat masih hidup dalam kemiskinan. Faktanya banyak wanita menjadi tulang punggung keluarga. Oke, di sini saya bukan membandingkan ya, tapi di sini saya ingin berbicara. Di negara lain ya kan, di negara lain jarang loh seorang wanita ya kan sebagai tulang punggung keluarga, karena sulitnya mencari pekerjaan, mencari kehidupan yang layak di negara kita. Mau nggak mau, kadang-kadang seorang ibu pun harus rela jauh dari keluarga, jauh dari anak istri. Kok jauh dari anak istri sih? Jauh dari sang suami untuk pergi ke negara lain bekerja demi menghidupi keluarga. Ini fakta pahit ya. Tetapi ini bukan berarti kamu jelek-jelekin Indonesia gitu. Enggak sahabatku semua. Saya cinta Indonesia. Saya orang Indonesia.
nggak ada istilah kata saya menjelek-jelekan Indonesia. Ya mungkin saat ini saya belum bisa berbuat apa-apa ya. Setidaknya saya menyuarakan hal yang betul supaya kita itu berbenah. Dan bukan hanya saya saja yang menyuarakannya. Dari konten kreator yang lain pun banyak. Ini dia. Vietnam tuh ibarat murid yang biasa saja, tapi tiba-tiba jadi juara kelas. Sementara kita, Indonesia, dulu ranking atas. Sekarang nilai raportnya malah melorot. Teman-teman, saya mau cerita soal satu negara yang dulunya struggle kayak kita. Sekarang jadi jagoan manufaktur dunia. Dan negara itu adalah Vietnam. Kalau ekonomi diibaratkan balapan, manufaktur itu mesinnya. Vietnam sudah upgrade jadi mesin turbo. Tapi mesin kita masih ya gitu-gitu aja. Alhasil, belum sampai garis finish, kita sudah masuk pit duluan dan belum mesin. Ini yang disebut deindustrialisasi prematur. Sektor manufaktur kita melemah sebelum berkembang maksimal. Cirinya, pabrik sempit. Tenaga kerja pindah ke sektor informal. Dan ekonomi kehilangan penggerak. Padahal, manufaktur itu kayak mesin utama. Tanpa mesin, mau digas, printer apapun, ya nggak jalan. Sekarang, kita mulai kalah cepat. Ekspor manufaktur Vietnam adalah sebesar 356,7 miliar dolar. Indonesia baru 242,8 miliar dolar. Kenapa mereka bisa menang? Karena Vietnam berani reformasi kebijakan. Bukan cuma saja. Makanya menurut saya, ini waktunya kita copy right. Buka lebar pintu investor. Kasih insight. Bangun sumber daya manusia. Fokus. Infrastruktur disiapin duluan. Fokus ke barang yang dicari oleh tujuan. Kalau menurut teman-teman, kenapa nih Indonesia belum bisa sekencang? Padahal kita juga bisa ngegas sampai finish. Komen yuk, bawah. Lagi-lagi tuh investor kabur dari Indonesia. Investor asing itu sebenarnya banyak mau masuk ke Indonesia untuk investasi. Tapi banyak juga yang akhirnya pada mundur. Karena di Indonesia tuh izinnya susah, prosesnya lambat, terus ya banyak pungli. Bahkan ada yang bilang, kalau mau cepat urusan investasi di Indonesia tuh harus kasih pelicin. Contoh konkretnya adalah LG Energy Solution sempat mau bangun pabrik baterai EV senilai 142 triliun, tapi batal. Kenapa? Karena prosesnya terlalu lama dan birokrasi kita terlalu ribet. Dan ada yang bilang, udah keluar duit ekstra, tapi tetap aja gak jalan-jalan. Coba deh kita bandingin sama negara tetangga kita, Vietnam. Vietnam itu banyak jadi tujuan investasi saat ini. Karena birokrasinya sangat jelas, transparan, dan sangat cepat. Bahkan negara itu bantuin dari awal pembangunan pabrik sampai pabrik itu jadi. Indonesia tuh sebenarnya punya modal buat maju. Kita punya pasar yang sangat besar, tenaga kerja, dan lokasi yang sangat strategis. Tapi kalau pungli masih jadi budaya, ya investasi kita bakal kabur terus. Gue mau nanya deh sama kalian, bisa nggak sih Indonesia tuh bersih dari pungli? Atau dari kalian pernah nggak ngalamin pungli? Coba tulis di kolom komentar. Indonesia sekarang kan jadi raja pengangguran di Asia Tenggara. Lebih parah dari negara yang ekonomi jauh lebih kecil dibanding Indonesia. Kok bisa? Yes, data IMF tahun 2024 bilang tingkat pengangguran Indonesia tuh 5,2%. Tertinggi di ASEAN. Ngalahin Filipina, Vietnam, dan bahkan Kamboja. Padahal Indonesia tuh punya sumber daya alam yang melimpah dan populasi yang produktif. Pertanyaannya adalah kenapa bisa separah ini? Yang pertama itu pasti karena iklim investasi yang gak sehat. Investor tuh malas masuk ke Indonesia karena aturan berubah-ubah, birokrasi yang ribet, dan budaya premanisme yang masih tinggi. Sudah sesuai investor tuh pilih Vietnam yang aturannya jelas dan cepat. Yang kedua, pendidikan gak nyambung sama industri. Banyak lulusan sekolah atau kampus di Indonesia tapi skillnya gak match sama kebutuhan dunia kerja. Apalagi akses pendidikan di daerah itu masih timpang banget. Yang ketiga tuh pasti karena kemiskinan yang struktural dan ekonomi yang enggak inklusif. Distribusi tanah dan modal itu masih dikuasai segelintir orang. Jadi rakyat kecil tuh susah untuk naik kelas. Dan diskriminasi sosial itu makin bikin sempit peluang kerja. Kalau ini terus dibiarkan, percaya deh, bonus demografi kita itu bisa jadi bencana. Harusnya kita panen produktivitas, bukan panen pengangguran. Sama gue mau nanya deh, dari kalian pernah nggak ngalamin susah dapatin kerjaan? Atau kalau misalnya belum dapat kerjaan, kalian tuh lebih milih nganggur sambil cari kerja yang ideal atau kerja apa aja asal jalan? Tulis di kolom komentar. Pengangguran di Indonesia bertambah menjadi 7,28 juta jiwa.
Saat ini saja sudah separah itu angka pengangguran di Indonesia. Bagaimana ke depannya jika SDM-nya seperti ini? 3 faktor kunci yang menyebabkan angka pengangguran di Indonesia begitu tinggi. Yang pertama adalah PHK secara massal. Yang kedua, keterbatasan lapangan pekerjaan di sektor formal. Yang ketiga, kemampuan dan juga keterampilan SDM yang rendah sehingga tidak cocok dengan kebutuhan pasar. Walaupun angka pengangguran tinggi, angka kewirausahaan meningkat pesat dan menyediakan lapangan pekerjaan dalam bentuk sektor informal. Lahirnya usaha informal UMKM ini menarik banyak lapangan pekerjaan, tetapi banyak pengangguran yang tidak mau bekerja di sektor informal karena menganggap gaji yang ditawarkan sangat kecil. Sehingga sektor UMKM kesulitan untuk mendapatkan pekerja. Hal ini sangat disayang karena mereka yang tidak bekerja di sektor formal bisa bekerja dulu di sektor informal demi menambah pengetahuan dan skill. Karena tanpa skill, mereka akan susah diterima di sektor formal dan juga susah untuk meningkatkan skill mereka yang berguna untuk peningkatan karir maupun untuk membuka usaha sendiri nanti. Karena bekerja bukan melulu persoalan soal gaji semata, tetapi juga pengembangan diri dan juga meningkatkan pengalaman. Untuk kamu yang sedang struggle mencari pekerjaan, ambil pekerjaan yang ada. Belajar sebanyak-banyaknya. Tempa diri kamu sebanyak-banyaknya. Upgrade dirimu. Dari pelaku UMKM, kamu bisa belajar tentang tough-nya dunia dan bagaimana cara bisnis bekerja. Karena pada dasarnya, tujuan utama kita adalah bukan untuk mencari pekerjaan, tapi menciptakan lapangan pekerjaan. Jika kalian hanya menunggu lapangan pekerjaan formal, seperti PNS, BUMN, dan perusahaan besar membuka lowongan pekerjaan, dan kalian berdiam diri menunggu mereka, bagaimana akan Indonesia di tahun 2045? Apakah Indonesia emas atau Indonesia cemas? Jalan tol di Jepang. Oke, balik lagi bersama gue Andri kuy. Oke cuy, gue mau ngasih tahu ke teman-teman sekalian kondisi jalan tol di Jepang itu kayak apa sih? Oke cuy. Nah, gini cuy, jadi tampak depannya cuy. Sebenarnya sih sama-sama aja cuy, cuman bedanya ya tulisan Jepangnya gitu cuy. Kalau yang nggak bisa baca juga pusing juga cuy. Jadi untuk jarak dekat itu 630 yen atau sekitar 70 ribuan dan jarak jauhnya itu 1260 yen atau 150-an cuy. Terjangkau cuy ya, terjangkau. Jadi cuy, kalau jalan tol di Jepang ini cuy, motor itu boleh masuk cuy. Tapi kalau di bawah 50 nggak boleh cuy ya. Beat masuk itu bisa. Nah ini cuy, kalau di Indonesia pakai e-tol, kalau di Jepang pakai e-tol cuy. Jadi nggak usah tempel-tempel api, tempel-tempel langsung terobos aja cuy. Tapi cuy, kalau misalnya kita nggak punya ITC cuy, terus langsung terobos cuy, itu dibayar denda cuy. Bayarnya berapa? 30 mang atau 30 jutaan cuy, mahal banget ya. Tapi itu jarang terjadi cuy. Nah gini cuy, ini kondisinya jalan tol Jepang sepi-sepi gimana gitu cuy ya. Ini kalau rame itu kalau biasanya kalau hari Minggu atau hari Sabtu cuy, ini orang-orang pada liburan naik tol semua itu macet. Macet cuy. Dan enaknya jalan tol di Jepang itu cuy, kita bisa lihat pemandangan cuy. Ini karena kita di atas cuy ya, jalan tol di atas, bukan di bawah cuy. Kalau di bawah namanya itu Shitamichi kalau di sini sebutnya cuy. Nah itu cuy, gedung itu tinggi banget cuy, namanya Fukuoka Tower. Fukuoka Tower, keren cuy. Jalan berlubang di Jepang. Oke, balik lagi bersama gue Andri kuy, dan lihat ini cuy, ini adalah gang di Jepang cuy, di pinggiran kota ya, bukan perkampungan banget, masih pinggiran kota lah. Dan lihat cuy, jalannya itu ya Allah, kenapa mulus banget sih? Nggak ada itu jalan berlubang cuy, adanya itu yang bulat-bulat itu adalah serapan air atau drainase cuy, biar airnya itu langsung turun. Karena di Jepang sering terjadinya angin puting beliung, topan, airnya itu jadi kemana-mana cuy. Jadi mungkin itu buat nyerap air biar nggak kemana-mana cuy. Dan lihat cuy, nggak ada jalan bolong-bolong berlubang atau naik turun gitu. Kayak di Indo nih cuy. Bukannya gue ngebanding-bandingin ya, cuma di tempat tinggal gue, di gang gue itu ya Allah, setiap meter pasti ada lubang, dan itu ditanamin pohon pisang. Bahkan ada kolamnya ikan lele, dan sering dipancingin cuy. Bukannya gue ngebanding-bandingin, cuman ini opini gue cuy, agar kita sadar bahwa jalan itu emang penting banget. Kalau jalannya nggak enak, kita juga malas keluar cuy, beneran. Orang mau jualan lewat jalan becek-becek, ya Allah, balik lagi ke rumah.